Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi dengan saya, Anissa Sensei, dan hari ini kita akan belajar buku Minano Nihongo yang kedua, part 35, chapter 35, part 1. Sebelumnya kita akan membahas dulu kotoba dan kanji yang ada di bab ini ya. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada mukashi. Mukashi ini zaman dahulu. Kemudian ada ha, ini daun. Yang berikutnya ada kawarimas. Kawarimas ini artinya berubah gitu ya, mengubah gitu. Kemudian ada shima, ini artinya pulau. Lalu ada komarimas. Komarimas itu artinya bingung gitu ya. Kemudian tadashi, ini artinya benar. Kemudian ada sukemas. Sukemas ini artinya menyalakan lampu. Yang berikutnya ada okujo. Nah, okujo ini adalah rooftop. Kemudian ada minato. Nah, minato ini adalah pelabuhan. Yang berikutnya ada rekishi. Rekishi ini adalah sejarah. Kemudian di sini ada naoru. Nah, ini mohon diperhatikan kanjinya. Naoru yang ini artinya memperbaiki. Sementara naoru atau naorimas dengan kanji yang ini artinya menyembuhkan. Hai. Kemudian ada muko yang artinya arah berlawanan gitu ya, di opposite direction. Kemudian ada kikai. Ya, kikai itu adalah opportunity. Hai, untuk kanjinya di sini ada kanji shima, ya kanji pulau, kemudian ada kanji minato, pelabuhan. Berikutnya ada kanji hashi, ini adalah kanji hashi yang artinya jembatan. Kemudian adalah kanji kawaru yang artinya mengubah. Nah, sementara ini satunya lagi ada kanji kawaru yang artinya mengganti. Hai, mari kita lanjutkan ke materi bab 35 ya. Oke, di sini untuk bab 35 kita akan belajar mengenai if clause dalam bahasa Jepang yang terakhir. Jadi if clause dalam bahasa Jepang itu ada 4, ada to, ada ba, ada tara, dan ada nara. Nah, di sini kita akan belajar mengenai ba dan nara. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu di video ini mengenai ba. Seperti biasa ada penjelasan tentang pola kalimatnya seperti apa, contoh kalimat, dan contoh percakapan. Oke, jadi kalimat nani nani ba nani nani ini adalah pola kalimat if clause Jepang yang digunakan untuk menunjukkan syarat yang diajukan pada kalimat pertama atau anak kalimatnya. Nah, ketika anak kalimatnya itu terjadi, maka kalimat kedua akan terjadi secara logis dan umum. Selain itu, ini juga digunakan untuk pengandaian, untuk memberikan saran, membuat pertanyaan gitu ya. Nah, jadi bentuk ba di sini lebih condong kepada persyaratan gitu ya, sebab akibat. Jadi akibat yang ditimbulkan itu harus ada syaratnya gitu ya yang terjadi di kalimat pertama atau di anak kalimatnya. Oke, sebelumnya kita akan belajar dulu mengenai pembentukan kata kerjanya. Di sini kita masuk ke golongan 1. Nah, untuk mengubah kata kerja ba, kalian untuk golongan 1 hanya perlu mengubah bagian belakang yang u column diubah menjadi e columns dan ditambahkan ba. Contoh di sini kau menjadi kaeba, hanasu menjadi hanaseba, iku menjadi ikeba. Kemudian untuk golongan 2, ini juga sangat mudah. Kalian hanya perlu mengganti ru yang paling belakang menjadi reba. Contoh di sini, miru menjadi mireba. Okiru menjadi okireba. Kiru menjadi kireba. Jadi, di sini sebenarnya konsepnya sama ya, seperti yang golongan 1. Jadi ini kan u columns yang paling belakang ya. Ru diubah menjadi e columns kan re, ditambah ba. Miru mireba. Okiru okireba, kiru kireba. Hai,
Yang berikutnya untuk golongan 3 silahkan ini dihafalkan. Jadi di sini ada kuru gitu ya menjadi kureba, suru menjadi sureba. Gitu ya. Hai, sebagai catatan untuk kata kerja negatif, jadi ini bisa positif bisa negatif ya minasang. Untuk yang negatif kalian negatifkan dulu bentuk kamusnya, kemudian yang nainya yang paling belakang itu diubah menjadi nakereba. Hai, kalau tadi itu adalah kata kerja, sekarang kita masuk ke kata sifat. Nah, yang pertama di sini ada kata sifat i. Jadi untuk kata sifat i, kalian hanya perlu mencoret huruf i yang paling belakang, gitu ya, mengganti huruf i yang paling belakang menjadi kereba. Contoh di sini ada atsui menjadi atsu kereba, yasashi menjadi yasashi kereba, takai menjadi taka kereba, kemudian yasui menjadi yasu kereba. Nah, terakhir di sini ada pembentukan kata sifat na dan kata benda. Kata sifat na dan kata benda di sini pada dasarnya sama ya, cara pembentukannya ya, sama persis cara pembentukannya. Jadi di sini yang pertama saya ambil contoh kirei, kan ditambah na ya, kirei na gitu, maji mena gitu ya. Nah ini nanya silahkan diganti menjadi nara. Itu ya, kirei, kirei nara, majime nara. Sementara untuk kata benda sama ya, contoh di sini ada gakko menjadi gakko nara. Gitu. Nah, jadi ini sama persis ya pembentukannya ya. Oke, di sini kita akan lihat contohnya untuk pembentukan kalimatnya seperti apa. Nah, di sini ada kalimat satu yang diakhiri dengan verb ba. Jadi ada dua kalimat yang minasang. Nah, ada kalimat yang pertama dan itu diakhiri oleh verb ba, baru dilanjutkan oleh kalimat kedua. Contoh di sini ada doryoku sureba kanarazu dekimasu. Doryoku sureba kanarazu dekimasu. Kalau berusaha, pasti bisa. Jadi ada syaratnya ya, harus berusaha. Hasilnya apa? Bisa, gitu ya. Kalau berusaha pasti bisa. Benkyou sureba wakarimasu. Benkyou sureba wakarimasu. Kalau belajar, mengerti atau paham gitu ya. Syaratnya harus belajar. Benkyou sureba wakarimasu. Yang lain ada taksang tabereba futorimasu. Taksang tabereba futorimasu. Jadi syaratnya harus makan yang banyak baru menjadi gemuk. Hai, kita lihat contoh yang terakhir ya untuk gambarnya di sini. Hokkaido ni wa fuyu ni nareba yuki ga takusang furimasu. Hokkaido ni wa di Hokkaido fuyu ni nareba jika sudah menjadi musim dingin yuki ga takusang furimasu. Saljunya turun sangat banyak gitu ya. Nah, mungkin kondisi sekarang belum menjadi fuyu gitu ya. Nah, ketika menjadi fuyu, fuyu ni nareba. Jadi ini bentuk pengandaian ya minasang ya. Jadi kondisi sekarang belum fuyu, tapi akan menjadi fuyu. Nah, fuyu ni nareba ketika sudah menjadi fuyu, yuki ga takusang furimasu. Hai, itu tadi untuk bab 35 dari yang part 1 ya mengenai bab. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita bertemu lagi di bab 35 part 2. Minasan, kite kurete arigatou gozaimasu.